Allah itu tidak berada di mana-mana, tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah. Tidak ada yang tahu hakikat Allah. Selesai. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini seperti biasa kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kabar baik dan sehat Pak semuanya? Alhamdulillah ya Allah. Ini hujan-hujan ya. Malam-malam hujan dingin ya. Alhamdulillah masih bisa ngaji ya. Masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sebagaimana di materi kita di fotokopian itu ya, saya buatkan tema khusus yaitu tentang utamakan mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi salah satu pembahasan yang sangat penting Pak di dalam agama kita ya, itu adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala sebelum kita belajar yang lain-lain Pak. Kenapa? Karena ini langsung saja, kalau di fotokopian itu nomor 2, tapi di layar ini ya, di PowerPoint saya langsung tampilkan Pak di depan ya. Sama itu dengan nomor 2 ya kan? Sama ya. Saya akan bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini yang mengatakan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani ya, ulama besar mazhab Syafi'i ya. Semuanya ikuti saya ya. Yajibu alaika awalan an ta'rifa al-ma'buda thumma ta'buduhu wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu lahu wa ma yajuzu lahu farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi
syai'an mimma yukhalifu al-haqqa fatakunu ibadatuka haba'an manthura. Masya Allah, jazakumullah khair. Paham Pak ya? Insya Allah. Kalau orang Arab mah baca teks Arabnya langsung paham Pak ya. Ya. Kalau kita kan orang Indonesia ya harus baca terjemahnya juga ya. Baik, kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, hal pertama yang hukumnya wajib bagi kalian, nih Pak, beliau menyatakan kepada kita semua, perkara yang pertama hukumnya wajib bagi kita itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta'rifal ma'bud itu artinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma ta'buduhu, baru kemudian setelah itu engkau menyembahnya. Berarti harus kenal Allah dulu Pak. Ya, harus kenal Allah dulu baru kita beribadah. Ini kadang-kadang kebalik kita ya Pak. Ibadah dulu, kenalnya tuh nanti gitu. Ya, pokoknya Tuhan saya Allah itu doang. Itu belum kenal Pak, belum. Mengenal Allah itu harus menyelesaikan minimal 20 sifat wajib itu. Ya, minimal harus khatam 20 sifat wajib. Itu baru kenal Allah. Nah, oke. Kemudian kata beliau Pak, lanjut ya. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifu bi asma'ihi wa sifatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu lahu wa ma yajuzu lahu. Bagaimana mungkin, nih kata Syekh Nawawi, engkau menyembah Allah ya, sesuatu yang tidak engkau ketahui nama-namanya, nama-nama baginya, sifat-sifatnya nggak kenal, ya. Sifat wajib nggak tahu misalnya, sifat mustahil nggak tahu, sifat jaiz apalagi nggak kenal misalnya. Bahkan bisa jadi, nah, kata beliau, engkau punya keyakinan tentang sifat Allah yang menyelisih kebenaran. Nih Pak, kalau ada orang salah kenal Allah, menyelisih kebenaran, misalnya dia meyakini Allah itu punya bentuk yang sangat besar, padahal Allah itu tidak punya sifat kecil, tidak punya sifat besar, ya kan? Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Lah kok ada orang Pak meyakini Allah itu pokoknya bentuknya lebih besar dari alam semesta? Itu salah atau tidak itu? Salah, menyelisih kebenaran ya. Atau dia meyakini Allah berada di atas aras, itu juga menyelisih kebenaran. Nah, orang yang seperti ini Pak, kata beliau, fatakunu ibadatuka haba'an manthura, ya Allah. Itu menyebabkan ibadahmu, sholatmu, puasamu, zakatmu, baca Quranmu, zikirmu itu seperti haba'an manthura. Apa itu haba? Debu. Pernah lihat nggak Pak, kalau pagi-pagi itu buka pintu rumah, sinar matahari masuk ke rumah itu kadang ada yang kayak terbang kecil-kecil tuh. Ya, apa itu? Debu ya. Pokoknya kecil banget lah. Ya. Itu haba namanya. Haba'an manthura, berterbangan seperti debu yang berterbangan. Pahala ibadah kita tidak diterima, tidak dicatat pahala. Ya Allah, ngeri sekali Pak. Gara-gara apa? Tidak mengenal Allah. Mengenal Allahnya salah. Nah, maka ini peringatan buat kita semua jamaah dan juga keluarga kita ya. Mari kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar supaya ibadah sholat kita dan yang lainnya itu betul-betul bernilai pahala Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalimat beliau ini Pak Syekh Nawawi ini sama seperti kalimatnya Imam Al-Ghazali. Boleh Anda tulis. Kalau Imam Al-Ghazali itu kalimatnya begini, la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Saya ulangi, la tasihhu ya. Bisa nulisnya pakai Arab, la tasihhu ya. Ta sod ha ya. La tasihhu ya. Harus ada papan tulis ini. La tasihhu al ibadatu ya. Tidak sah sesuatu ibadah ya. Bahasa Arabnya la tasihhu al ibadatu, tidak sah suatu ibadah illa ba'da, kecuali setelah ma'rifatil ma'bud, mengenal Allah. Ma'bud itu yang disembah, yaitu Allah. Illa ba'da ma'rifatil ma'bud ya. Ma'bud itu al-ma'bud ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Jadi tidak sah Pak, kata Imam Ghazali, ibadah kita itu tidak sah. Berarti ya tidak dicatat pahala. Ya. Kecuali illa ba'da ma'rifatil ma'bud, kecuali setelah mengenal Allah. Ya berarti harus kenal Allah dulu, intinya itu. Ya kan? Baru nanti ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Dah, jelas sampai sini? Ya, jadi makanya tema kita malam hari ini Pak, utamakan ya, dahulukan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Nah, sekarang kita baca yang paling atas Pak ya. Ini urutannya agak kebalik sedikit, tidak apa-apa. Yang nomor 1 ya. Al-Imam Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau ini Pak penulis kitab Sulamu At-Taufiq. Ya. Itu ada itu fotonya, itu angka 1, angka kecil di bawah itu ada. Ya, Al-Imam Abdullah itu pengarang kitab Sulamu At-Taufiq, kitab yang biasa dipelajari di pondok pesantren. Ya, di pesantren-pesantren, di ma'had itu biasanya ada para kiai, para ustadz, para santri mengkaji kitab Sulamu At-Taufiq ya. Satu kitab itu isinya 3 ilmu. Ada tauhidnya, ada ilmu fikihnya, ada ilmu tasawuf atau akhlaknya ya. Enak itu, lengkap ya. Satu kitab langsung 3 ilmu Pak. Ada ilmu tauhid, ilmu akidah, ada ilmu fikihnya juga, lalu ada ilmu tasawuf atau akhlak ya, tentang adab-adab ya. Kalau bisa beli Pak, cari terjemahan kalau ada nanti ya. Kitab Sulamu At-Taufiq ya. Baik, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, paling atas ya. Innallaha ta'ala haqiqatuhu laysat ka haqiqati ahadin ghairihi falaysa ta'ala min afradil alam wala ya'lamu haqiqatallahi ahadun ghairuhu ta'ala wa innallaha ta'ala laisa fi ayyi makanin aw jihatin li'annahu laisa dha jismin wa hajmin wa syaklin. Masya Allah. Baik. Jadi kata Al-Imam Abdullah, seorang ulama besar madhab Syafi'i juga Pak ya, ulama madhab Syafi'i. Kata beliau, sesungguhnya hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti hakikat yang lainnya. Jadi beda Pak. Allah itu benar-benar beda dengan kita. Ya, hakikat Allah tidak sama dengan hakikat. Kalau hakikat kita apa Pak ini? Apa yang namanya? Fisik ya, badan, daging, tulang. Ya. Pokoknya fisik, ada bentuk, ada ukuran, apalagi ada warnanya. Apalagi kita ini berada di suatu tempat, berada di suatu ruang. Ya, itu kita begitu Pak. Hakikat tubuh kita itu begitu. Kalau Allah tuh Pak tidak seperti hakikat yang lain. Tidak seperti manusia, tidak seperti hewan, tidak seperti malaikat, tidak seperti apapun pokoknya. Beda ya, betul-betul berbeda. Selalu beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan bagian dari alam semesta. Makanya tidak berlaku berada di dalam alam semesta, bahkan juga tidak berada di luar alam semesta. Ya. Itu ada ungkapan dari para ulama, Allah tidak berada di dalam alam semesta, juga tidak berada di luar alam semesta. Ini mungkin sebagian kita agak sulit nih Pak memahami. Ya, gimana itu Pak Ustaz? Tidak di dalam alam semesta, juga tidak di luar alam semesta. Makanya tadi Pak, di awal itu disampaikan dulu bahwa hakikat Allah itu memang beda dengan kita Pak. Nggak terbayangkan Pak Allah itu Pak. Hakikat Allah betul-betul tidak bisa dibayangkan. Dia itu ada Pak. Allah itu benar-benar ada Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia sang pencipta langit dan bumi, alam semesta.
tapi dia itu berbeda dengan kita. Dia tidak berada di dalam alam semesta, artinya tidak di bumi, tidak di langit, juga tidak di luar alam semesta. Iya, ya, karena Allah beda dengan kita. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Oke, walam yakul lahu kufuwan ahad. Masyaallah. Baik, lanjut lagi, lanjut. Tidak ada satupun Pak selain Allah yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak ada yang tahu memang hakikat Allah. Allah itu ada, tapi hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Ya. Loh, terus gimana Ustadz kita mengenal Allah? Orang Allahnya tidak bisa diketahui hakikatnya. Nah, mengenal Allah itu Pak, kata ulama, cukup dengan mengenal sifat-sifatnya. Oh, Allah itu wujud, Allah itu kitab, oh Allah itu bapa, oh Allah itu mukhalafatul hawadisi. Gitu aja Pak, tugas kita itu. Nah, paham ya? Tidak perlu mengetahui hakikat Allah karena nggak mampu. Itu yang kita lakukan apa tadi? Cukup mengenal sifat-sifat Allah. Apa itu sifat? Keterangan tentang Allah. Allah itu ada, adanya Allah tidak berawal, adanya Allah tidak berakhir, dan seterusnya. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Begitu kan? Di Quran kan begitu Pak, di Al-Quran. Iya, Allah itu sang pencipta langit dan bumi. Nah, begitu saja secara umum. Adapun hakikat Allah tidak ada yang tahu. Nah, baik, lanjut. Wa inna Allah ta'ala laisa fi ayyi makanin aw jihatin. Mana tadi? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Kalau di dalam alam semesta itu tempat atau bukan? Dalam alam semesta tempat juga. Kalau di luar alam semesta ya sama, ruang kosong juga di luar alam semesta, tempat arah, paling enggak arah atas gitu ya. Itu enggak berlaku Pak bagi Allah. Gimana itu Ustaz, kok enggak berlaku? Lagi-lagi Pak, Allah itu memang berbeda dengan kita, sampai-sampai akal kita itu dikunci sama Allah, tidak bisa menggapai hakikat Allah. Makanya beda Allah itu. Iya. Enggak sama dengan yang lain. Kalau agama lain kan Tuhannya aneh-aneh itu Pak ya. Ada yang nyembah apa? Matahari, ada yang nyembah Yesus ya, nyembah apa? Nabi Isa, ada yang nyembah apa lagi Pak? Benda-benda besar ya, ya Allah. Ya. Itu bukan Tuhan itu. Itu makhluk ciptaan Allah semua itu ya. Justru yang harus kita sembah itu sang pencipta makhluk. Ya, Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Ya. Yang hakikatnya tidak diketahui oleh siapapun. Ya. Baik, jadi Allah tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Saya tanya Pak, Allah berada di masjid atau tidak Pak? Tidak. Tapi Allah mengetahui kita berada di masjid nggak? Iya, Allah Maha tahu Pak. Kita sedang di masjid, di rumah, di jalanan. Allah Maha tahu semua. Tetapi Allah itu tidak berada di suatu tempat, tidak. Ya, tidak berada di suatu tempat. Apakah Allah berada di langit, di atas langit? Tidak juga sama. Karena langit itu ruang, tempat. Tempatnya siapa? Tempatnya para malaikat. Iya. Langit itu banyak Pak malaikatnya Allah, penuh itu. Rame Pak, lebih macet daripada Jakarta. Iya. Kata para ulama, langit itu ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak ada satu jengkal pun yang kosong dari malaikat. Betul-betul rapat dari apa adanya malaikat di langit itu ya. 7 lapis langit itu penuh Pak, ya Allah. Cuma kita kan nggak bisa lihat Pak, tidak bisa melihatnya. Nanti Pak di akhirat bisa melihat para malaikat. Ya, baik. Kemudian, apakah Allah itu berada di atas aras? Karena aras ini kan makhluk yang paling atas, bahkan paling besar di alam semesta. Namanya aras. Apakah Allah berada di atas aras? Tidak juga jemaah. Ya, Subhanallah, Maha Suci Allah dari berada di suatu tempat atau suatu arah. Pokoknya Allah tidak berada di mana-mana. Salah juga itu kalau ada yang bilang pokoknya Allah ada di mana-mana, itu salah Pak. Tidak boleh. Kadang-kadang banyak orang awam itu latah ya. Apa latah itu ya? Ya kadang-kadang secara naluri dia itu mengatakan pokoknya Allah ada di mana-mana gitu ya. Allah ada di hatiku. Ya. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang sebaiknya dihindari karena tidak berdasarkan ilmu para ulama. Iya, ya karena belum ngaji, belum tahu mungkin ya. Iya. Nah, yang betul apa?
Pokoknya katakan Allah itu tidak berada di mana-mana, tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah. Tidak ada yang tahu hakikat Allah. Selesai, titik. Nah, tidak bisa dibayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, yang bagusnya Pak di kitab itu tadi ada lanjutannya. Li'annahu laisa dza jismin. Apa artinya? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan sesuatu yang memiliki jisim. Apa itu jisim? Fisik, bentuk, ukuran. Nah, salahnya kita, Pak, akal kita ini kadang-kadang membayangkan Allah itu bentuk, fisik. Jadinya harus berada di atas, berada di suatu tempat, gitu loh. Salahnya kita itu di situ, Pak. Dari awal membayangkan Allah itu benda, apa namanya, sosok, bentuk, gitu loh, Pak. Ya, itu sudah keliru dari awal. Sudah keliru. Padahal Allah itu laisa dza jismin, bukan bentuk, bukan fisik, bukan ukuran. Wala hajmin. Apa hajmin? Sama. Hajm itu bentuk juga, artinya sama. Ya, jadi jismin sama hajmin sama apa artinya? Bentuk atau ukuran. Wasyaklin, syakl itu rupa. Allah pokoknya punya bentuk Pak Ustaz, enggak tahu rupanya seperti apa. Oh, enggak boleh, enggak boleh. Allah itu bukan bentuk, bukan rupa. Allah lah sang pencipta bentuk dan sang pencipta rupa. Al-Musawwir, Pak. Allah itu punya nama, salah satu sifat Asmaul Husna, Al-Musawwir, yang maha memberi bentuk atau rupa. Nah, kalau ciptaannya ada bentuk dan rupa, maka Allah itu Pak bukan bentuk, bukan rupa. Terus apa Pak Allah itu, Pak? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang tahu Pak hakikat Allah. Itu iman yang paling tinggi seperti itu Pak, luar biasa itu. Ya, kita mengagungkan Allah sampai taraf seperti itu luar biasa Pak. Ya, Pak, bayangkan Pak, kalau kita nggak ngaji seperti ini Pak, nggak kenal Allah. Ya, mungkin kalau salah kita mungkin mengenal Allah ya kan ya, menganggap Allah itu sosok yang besar berada di depannya Rasulullah kalau pasti Isra Mi'raj. Ya, ini hati-hati nih. Ini sudah masuk Rajab ini Pak. Ya, ini bulan Rajab kan? Ada peristiwa Isra Mi'raj tanggal apa itu 27 Rajab. Biasanya diperingati pada tanggal 27 Rajab. Nah, biasa Pak, para penceramah, para kiai, para ustadz kan sering bilang begini Pak. Nabi SAW Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah gitu kan ya, di Sidratul Muntaha, terus dapat perintah apa? Salat 5 waktu yang awalnya 50 kali. Nah itu kebayangnya apa Pak di kepala kita? Biasanya orang awam itu kebayangnya apa? Oh, Nabi di Sidratul Muntaha berhadap-hadapan dengan Allah. Nah itu kan, karena nggak ngaji itu, karena nggak ngaji, jadi dia buat pikirannya liar. Pokoknya disamakan kayak kita menghadap seseorang. Nah, terus dia bayangkan, oh berarti Allah itu di langit ya, karena kan Isra Mi'raj ke atas Nabi. Berarti Allah di langit. Oh, disimpulkan pakai logika. Ya, apalagi, oh berarti Allah ada bentuknya itu ya, itu kan bisa dilihat sama Rasulullah. Nah inilah Pak, salahnya kita menyamakan Allah dengan makhluk, padahal Allah sudah menyatakan sendiri dalam Al-Quran Pak, bukan Injil, bukan kitab lain Pak, Al-Quran Pak, laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu sering kita baca itu kalau tahlilannya. Allah itu tidak serupa dengan apapun, tidak ada satupun yang setara, yang sama, yang mirip dengan Allah. Walam yakul kufuwan ahad. Benar-benar apa ya, maha suci Allah dari apapun gitu ya. Oke, ya. Jadi jangan disamakan dengan apapun Allah. Baik. Nah, saya ulangi Pak, kalau ada pertanyaan di mana Allah, maka kita jawab apa? Allah maha ada tanpa tempat dan tanpa arah, tidak di bumi, tidak berada di langit, tidak berada di atas aras, dan juga tidak berada di mana-mana. Hakikat Allah tidak ada yang tahu. Titik. Nah begitu. Jelas sampai sini? Oke. Dan Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Nah sekarang fotokopinya ditutup. Itu nanti dibaca di rumah. Tolong lihat ke depan Pak. Waktu itu Pak, saya pernah ngajar di suatu tempat ya, di daerah Bekasi
Jawa, kok Jawa sih? Bekasi Timur. Bekasi Timur arah mana? Sana ya? Timur. Ya. Bekasi Timur, Pak. Jauh pokoknya. Saya pernah menyampaikan tema seperti ini, bahwa saya sampaikan kepada jamaah waktu itu di masjid pengajian maghrib kayak gini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Pokoknya Allah tidak berada di bumi, tidak berada di langit, tidak berada di atas aras, dan tidak berada di mana-mana. Oke. Tiba-tiba Pak, selesai pengajian, ya, ada satu bapak-bapak sudah sepuh, kelihatan lah dari rambutnya mungkin sudah beruban ya, datang kepada saya dengan raut muka yang kayaknya emosi gitu ya. Ya, saya tahu ini pasti jamaah yang itulah dari kelompok sebelah itu Pak ya. Beliau sampai dengan nada yang keras Pak, Ustadz, kenapa Ustadz berani mengatakan Allah itu tidak bertempat? Padahal Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran Allah itu bersemayam di atas aras. Dia bawa-bawa nama Allah Pak. Kata Allah sendiri, awas Pak, dengarkan kalimat dia Pak. Kata Allah sendiri Pak Ustadz di dalam Al-Quran Allah berada di atas aras. Bersemayam itu kan berada Pak, duduk di atas aras ya. Allah sendiri loh Pak Ustadz. Apa Ustadz mau menentang Al-Quran? Saya digituin Pak. Saya itu hampir emosi saya Pak ya. Ini Pak, mohon maaf ya. Ya saya maklumi lah ya, karena mungkin sudah sepuh, tapi semangat ngaji luar biasa. Cuma Pak, satu yang saya tidak suka itu adab dalam bermajelis ya kan. Mosok sama, ya saya nggak mengaku sebagai guru juga ya. Ya terserah mau dianggap guru atau bukan. Ini Anda itu jamaah, dengan saya itu sebagai gurunya. Mosok begitu sih antara murid dengan guru ya, kan tidak ini ya, tidak etis saja ya. Tapi tidak apa-apa ya. Tapi ya Allah, kasihan orang seperti itu Pak, kasihan. Maka waktu itu Pak, saya sampaikan kepada beliau, Pak, tapi saya agak emosi juga waktu itu dengan nada yang agak ngotot saya bilangnya. Tapi ini saya pelankan Pak ya suaranya. Pak, tadi Bapak bilang kata Allah berada di mana? Di atas aras. Kata Allah ya Pak ya, kata Bapak tadi kata Allah dan bukan begitu ya. Saya juga akan bilang Pak pada Anda, kata Allah itu ada di langit dan di bumi. Ayatnya ini. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi. Surat Al-An'am ayat 3. Kata Allah itu Pak berada di langit dan di bumi. Ini sama-sama di Quran, bukan di kitab filsafat ya kan, bukan Injil, bukan Taurat. Ini Quran saya bilang Pak. Lalu satu lagi Pak, di dalam surat Al-Hadid Allah sendiri Pak yang mengatakan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bapak di mana sekarang? Di masjid. Saudara Anda, keluarga Anda di mana sekarang? Di rumah. Ada yang di jalanan. Berarti Allah ada di mana-mana Pak. Tuh, ini kata Allah, saya bilang begitu Pak. Ya. Lalu yang keempat, kata Allah loh Pak, Allah itu di langit. Fis sama itu artinya apa? Di langit. A'amintum man fis sama. Di langit Pak. Kalau di atas aras beda. Di atas aras itu kan di atas langit ke-7 ke sono lagi paling atas. Ayo. Nah, satu lagi Allah itu Pak yang mengatakan bahwa Dia lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher manusia. Kalau di atas aras jauh apa dekat? Jauhnya luar biasa Pak. Aras itu jauhnya luar biasa. Loh, kata Allah lebih dekat kok daripada urat leher kita. Ini kata Allah, saya bilang begitu Pak. Nah, pas dia mendengar saya bilang begitu Pak, dianya kayak orang kebingungan. Dia diam gitu ya. Ya pokoknya Allah di atas aras. Loh kok pokoknya ya? Akidah kok pokoknya? Jangan pakai nafsu Pak. Ada ilmunya Pak. Saya itu sampai bawa ini Pak, mohon maaf ya. Saya ini sudah mondok bertahun-tahun, saya sampai kuliah S1, S2 Pak. Bapak itu paling ya belajar ya baru-baru kemarin, saya bilang begitu. Saking keselnya saya Pak. Ya Allah, ya, kalau nggak digituin dia kepedean Pak. Nih harus kita harus dipatahkan, harus disekakmat nih. Iya harus disekakmat ya. Ini kata Allah. Ya. Nah, terus gimana Pak Ustadz cara memahami 5 ayat ini? Nah makanya ada ilmunya Pak. Ayat-ayat seperti ini Pak namanya ayat mutasyabihat. Ya, apa itu mutasyabihat? Tulis. Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak boleh dipahami secara tekstual. Ya. Ayat-ayat yang tidak boleh dipahami secara tekstual. Ya. Sudah? Ayat-ayat yang tidak boleh dipahami
secara tekstual. Kenapa tidak boleh Pak secara tekstual? Tabrakan, ya kan? Kayak kontra kan ya? Gimana sih ayat Quran ini pelin-pelan ibarat kata ya? Secara zahir kayak pelin-pelan. Satu ayat bilang di atas aras, satu ayat bilang di langit dan di bumi, satu ayat bilang di mana-mana dan seterusnya. Maka jamaah cara memahaminya berarti tidak boleh secara tekstual. Tulis ya, paling atas itu maksudnya Allah Maha menguasai. Tulis. Ayat paling atas itu Pak, surat Toha ayat 5 itu maksudnya Allah Maha menguasai aras. Ya. Cara memahaminya begitu. Jadi bukan berada bersama yang di atas aras, bukan. Maksudnya menguasai aras. Kalau menguasai tidak harus berada di atas aras. Ya kan? Tidak harus berada di atas aras. Iya. Pokoknya Allah Maha kuasa. Benda terbesar di alam semesta saja dikuasai oleh Allah, apalagi yang kecil-kecil kayak kita ini Pak. Ya kan? Nah, itu makna dari Ar-Rahmanu 'alal 'arsis tawa. Oke. Lalu yang nomor 2 bagaimana Pak Ustaz? Allah ada di langit dan di bumi. Kata para ulama, tulis ya. Surah apa tadi? Al-An'am ayat 3. Allah yang disembah oleh penduduk langit dan Allah yang disembah oleh penduduk bumi. Tafsirnya begitu, ya. Jadi yang dimaksud Allah ada di langit dan di bumi itu maksudnya disembah oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Dan disembah oleh penduduk bumi, yaitu manusia. Nah, itu tafsirnya begitu. Jangan diterjemahkan tekstual, nggak boleh. Kacau jadinya nanti kalau tekstual ya. Yang ketiga, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tulis aja itunya Pak, suratnya sama angka ayatnya ya. Kalau Arabnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, cari di Quran nanti ya. Apa maksudnya Allah bersama kalian? Maksudnya kata para ulama, Allah Maha mengetahui kalian semua. Ya, tulis. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Bukan Allahnya berada di sini, di situ, di sana bersama kita di mana-mana pun berada, enggak. Maksudnya Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan dimanapun kalian berada. Itu Maha mengetahui intinya. Oke. Ya, Maha mengetahui. Ya. Allah tahu Pak siapa yang di masjid. Allah tahu Pak siapa yang ngaji, orangnya berapa jumlahnya Allah tahu. Siapa yang di rumah lagi tiduran, Allah tahu semuanya. Siapa yang lagi di jalanan, semuanya diketahui oleh Allah Pak. Itulah makna dari wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya Maha mengetahui. Bukan Allahnya itu bersama kita secara zat fisik, kita nggak boleh gitu, nggak boleh seperti itu. Lalu nomor 4 ya. Surat apa itu? Al-Mulk ya, Al-Mulk juz 29 itu ya. Ayatnya 16. Apa yang dimaksud dengan aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Itu maksudnya apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang kekuasaannya juga ada di langit? Kekuasaannya. Ya, yang kekuasaannya juga ada di dalam langit ya. Jadi kekuasaan Allah itu tidak hanya yang ada di bumi, tidak hanya di atas arasnya, tidak hanya aras saja, tapi juga meliputi langit ya. Itu salah satu tafsirnya kudratuhu ya, man kudratuhu fis sama, yang kekuasaannya Allah ada di kekuasaan itu maksudnya apa? Wilayah milik Allah ya, milik Allah, kekuasaannya ya, kayak Indonesia ini misalnya. Ini di bawah kekuasaannya Pak Prabowo ya, gitu kan? Ya, semuanya itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kuasanya Allah itu tidak hanya di bumi Pak, tapi meliputi langit juga. Kira-kira begitu maksudnya ya. Oke. Bukan Allahnya berada di dalam langit, bukan. Nomor 5. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf ayat 16. Allah lebih dekat dari urat nadi leher ya, urat leher ini, urat nadi yang ada di leher itu sama seperti nomor 3 tadi Pak. Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan ya. Maha mengetahui ya. Allah sangat dekat itu dalam artian Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada kalian gitu. Bukan Allahnya sangat dekat di dalam leher kita. Kalau lebih dekat dari leher kan berarti kan di dalam tubuh kita kan Pak ya, secara tekstualnya ya. Nah, enggak begitu maknanya. Itu nanti jadi akidah hulul namanya. Enggak boleh kan?
Akidah sesat itu meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Tidak boleh. Ada kan dulu orang yang meyakini Allah itu ada di dalam tubuh saya, katanya. Allah di dalam jubah saya. Tidak boleh ya. Itu akidah hulul namanya. Hulul itu menyatu dengan makhluk. Tidak boleh ya. Sudah? Nah, jadi Pak, kalau ada yang nanti ngeyel ya, ketemu orang seperti tadi itu ya, dia bawa-bawa nama Allah, pokoknya kata Allah berada bersemayam di atas alas, maka Anda jawab saja di ayat yang lain Allah juga mengatakan begini. Nah, ayatnya itu dari Al-An'am sampai bawah itu ya, Qaf itu ya. Nah, yang seperti ini Pak, mohon maaf Pak, saya melihat di masjid ini juga ada jamaah yang mirip kayak gitu, tapi orangnya nggak hadir kayaknya. Nggak hadir ya. Saya tahu. Nah, harusnya tema kayak gini sampai kepada mereka, Pak. Saya yakin Pak, mereka itu tahunya ayat nomor atas doang itu, Pak. Iya nggak? Iya Pak, pasti Pak. Saya tahu orang-orang seperti itu tuh Pak, yang sulit menerima akidah Allah ada tanpa tempat tanpa arah, karena setahu dia itu ayat nomor atas itu Pak, yang surat apa itu? Toha ayat 5 itu yang dia tahu. Dia nggak mau tahu ayat-ayat yang lain atau belum tahu mungkin ya. Kasihan ya Allah. Hadahumullah. Kita doakan Pak ya, semoga kawan-kawan kita, saudara kita atau jamaah masjid kita ini semuanya diberikan pemahaman yang benar tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dah. Masih ada waktu kan? Masih ya? Ini difoto saja Pak, kalau kelewatan difoto ya. Saya akan lanjut dulu ya. Nah, sekarang begini, Pak Ustadz, kenapa ya ayat-ayat ini tidak boleh dipahami secara apa tadi? Tekstual. Kenapa sih nggak boleh? Karena ini Pak, saya lanjutkan ya, akan bertentangan dengan ayat-ayat yang ini. Apa itu? Ayat yang menyatakan Allah itu beda dengan kita. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya fala taqribu lillahil amsal walillahil matsalul a'la. Ini 5 ayat ini Pak, maknanya sama, bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Betul-betul beda, mutlak. Nah, makanya para ulama tadi tidak berani memahami ayat-ayat yang sebelumnya tadi itu secara tekstual, karena akan bertabrakan dengan ayat yang ini. Nah, ayat ini namanya muhkamat. Kalau mutasyabihat tadi apa definisinya? Mutasyabihat tadi ayat yang tidak boleh dipahami secara tekstualis ya. Kalau muhkamat Pak, ayat yang maknanya sangat jelas sebagai patokan dalam memahami ayat mutasyabihat ya. Ayat yang maknanya sangat jelas itu ada di situ ya. Muhkamat adalah ayat yang maknanya sharih itu sangat jelas sebagai apa tadi? Patokan untuk memahami ayat mutasyabihat ya. Gitu. Allah bentuknya besar. Ada orang bilang begitu Pak, punya tangan ya. Ada kan orang bilang begitu Pak? Berarti dia tidak paham laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Allah berada di langit, berada di atas aras. Itu kan berada itu kan kayak kita Pak, berada di satu ruang, suatu tempat. Kok sama nih? Berarti dia tidak paham ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, gitu loh Pak ya. Kita ini pakai Quran Pak. Kadang-kadang Pak, kita yang belajar seperti ini dituduh-tuduh pakai logika doang gitu. Ini mah ilmu apa? Ilmu filsafat, kalam katanya begitu Pak kita. Kita dituduh tidak ikut Al-Qur'an. Na'udzubillah. Padahal ulama kita yang mengajarkan kita akidah benar rujukannya ya ayat Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan seterusnya itu. Difoto saja Pak ayatnya ya. Ini namanya ayat tanzih, ayat muhkamat istilahnya ya. Untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah lanjut ya. Nah, kemudian jemaah, sebetulnya ada metode cara memahami ayat mutasyabihat dengan metode yang lain. Kalau tadi yang Anda tulis yang ada 5 tadi ya, kalau istawa apa tadi maknanya menguasai dan sebagainya, itu takwil namanya. Itu namanya takwil. Di kitab ini Pak, ada 2 metode jemaah. Yang pertama,
Wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap ada ayat atau hadis mutasyabihat, jadi tidak hanya Quran Pak. Kalau ada hadis misalnya Allah turun, ya kan? Ada kan Nabi kita bersabda Allah turun di sepertiga malam yang akhir. Lu kok turun kayak manusia, kayak makhluk kan? Itu namanya hadis apa tadi mutasyabihat? Tidak boleh dipahami secara teks. Nah, itu cara memahaminya kata beliau Pak, ditakwil saja. Tuh. Maka ditakwil saja atau metode yang lain ditafwid saja. Ya, tafwid istilahnya tafwid. Ya. Pasti bapak-bapak belum kebayang. Opo itu ya? Ini gorengan opo ya? Takwil, tafwid. Ya. Nah, langsung saja Pak ya. Ini difoto saja. Sudah difoto? Difoto dulu. Ya. Sudah. Nah, jadi begini Pak. Metodenya ada dua. Pertama tafwid, namanya tafwid al-makna. Yang kedua namanya takwil. Takwil itu yang tadi ya, yang kita kasih tahu tadi ya. Bedanya apa? Oh, mau ditutup? Sudah? Sudah? Saya lanjut ya. Jadi begini jemaah. Saya langsung aja nih ya. Nah, begini ya. Kalau menggunakan nomor 1 tafwid itu begini Pak. Kita wajib beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa atas aras. Boleh Pak, bilang begitu tuh boleh. Namun bukan bermakna Allah berada di atas aras. Udah gitu aja. Jadi boleh Pak, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Boleh kita bilang Allah istawa atas aras itu boleh. Yang penting jangan diterjemah berada bersemayam di atas aras. Gitu aja. Itu metodenya ulama salaf. Namanya tafwid al-makna. Apa itu tafwid? Menyerahkan al-makna, maknanya kepada Allah. Dalam artian Pak, saya tidak tahu maknanya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi apa itu maksud dari Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Maka cukup kita serahkan kepada Allah. Imam Syafi'i itu begitu Pak akidahnya. Kan grup sebelah bilang begini, Imam Syafi'i nggak pernah pakai takwil. Oke, misalnya dia bilang gitu ya. Imam Ahmad tidak pernah pakai takwil. Ulama salaf tidak pernah takwil. Nah, itu benar Pak. Kalimat itu memang benar. Tapi mereka berbohongnya itu Imam Syafi'i akidahnya seperti kami, kata mereka begitu Pak. Ini bohongnya luar biasa Pak. Wallahi Pak. Yang benar itu Pak, Imam Syafi'i itu nomor 1 itu Pak. Allah istawa atas aras, tapi maknanya bukan berada bersemayam di atas aras. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Diam. Ulama salaf itu berdiam diri, tidak menentukan tafsir atau maknanya. Iya, tidak menentukan tafsir maknanya gitu. Nah, kalau kita kadang-kadang pakai yang nomor 2, takwil. Ya tadi yang kita terjemahkan istawa menguasai apa tadi? Allah di langit dan bumi, itu maksudnya Allah yang disembah di langit dan di bumi, itu takwil namanya Pak ya. Paling sering itu takwil kita Pak ya. Tapi ingat ya, ada metode yang paling mantap, lebih lebih aman, itu yang nomor 1 ya. Dua-duanya ini metode ahlus sunnah wal jamaah ya. Ilmu kayak gini Pak adanya di kuliahan biasanya. Kalau di pengajian jarang disampaikan ya. Tapi tidak apa-apa Pak. Ini ilmu ya, kita harus tahu juga. Apalagi di kitab tauhid juga disampaikan itu oleh ulama kita. Yang tadi yang saya baca itu, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Ya, itu di kitab tauhid dasar itu ya. Jawharut tauhid ya. Oke, dah. Difoto saja Pak ya. Karena waktunya sudah habis. Oke, dah. Nah, ini yang ilmu seperti ini mudah-mudahan ya Pak sampai kepada saudara-saudara kita ya, jamaah kita yang kadang-kadang tidak bisa menerima akidah Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Oke, wallahu a'lam bishawab. Sudah azan ya? Ada tanya jawab atau cukup? Berarti ini tema ini kayaknya harus dilanjut nanti ya. Ya, terutama yang ini ya, yang PowerPoint-nya. Ini masih banyak nih PowerPoint-nya. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah bimbing kita Pak ya. Allah berikan jalan kepada kita untuk terus belajar ilmu akidah
ilmu akidah yang benar tentunya ya, akidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga nanti kalau kita meninggal, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, selamat di akhirat, masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.